Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam renungan harian HKBP Perdamaian Medan. Untuk memulai renungan kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang menyertai kami hingga pada saat ini. Kami boleh terbangun dari tidur kami dan kami boleh untuk memulai aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk napas kehidupan yang Kau berikan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi dasar, yang menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memberikan penjelasan dan juga menguatkan kami untuk melakukan yang seturut dengan firman-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada renungan pagi hari ini tertulis di dalam Yeskiel 11 ayat 19. Saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kita pernah sering mendengar tentang perubahan. Banyak orang yang menemukan perubahan, baik itu perubahan pola pikir, perubahan karakter, perubahan sikap, perubahan paradigma, dan juga perubahan yang lainnya. Berbicara soal perubahan, memang tidak mudah untuk melakukan sebuah perubahan. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana kita mau berubah. Bahwa berubah itu harus dimulai dari hati. Kalau di sini firman Tuhan mengatakan bahwa aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru. Di sini kita akan melihat bahwa perubahan hati dari yang keras menjadi lembut itu tidaklah mudah. Maka roh Tuhan juga, roh yang baru adalah sebuah paradigma baru dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Sebagaimana kita orang percaya yang telah menerima Yesus yang telah dibangkitkan, Yesus yang telah mengubah hidup kita melalui setiap pengajaran dan firman Tuhan yang boleh disampaikan. Dan situ kita berubah oleh pembaruan budi kita, sehingga kita boleh untuk melakukan perubahan dengan hati kita. Dan di sini dia perubahan itu dari hati yang keras menjadi hati yang lembut dan hati yang taat. Ini tidaklah mudah. Masalah hati adalah masalah yang sangat sensitif. Masalah hati adalah kemauan kita untuk berubah dari dasar hati dan dari diri kita sendiri. Siapa yang mau berubah, maka dia harus memulainya dari hatinya yang terdalam, berbicara tentang perubahan. Tidak ada perubahan tanpa kita mau memulainya dari hati kita dan dari diri kita sendiri secara keseluruhan. Bapak Ibu, roh yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan pembaharuan kepada hidup kita sebagai orang-orang percaya yang mau taat dan mau mengenal Tuhan di dalam hidup kita, maka kita mulailah perubahan itu di dalam setiap pertobatan kita, dari kehidupan yang lama memulai dalam kehidupan yang baru, dari kejahatan menuju kepada kebaikan hidup kita, dari sikap kita yang tidak baik menjadi berproses kepada sikap yang baik. Karena itu, marilah kita berubah dengan pembaruan hati kita, dengan pembaruan budi kita, sehingga roh yang baru akan menyelimuti kehidupan kita di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan perubahan dan pembaruan di dalam hidup kita sebagai orang yang bertuhan. Terpujilah Tuhan atas perubahan-perubahan dan pembaruan-pembaruan dalam hidup kita. Selamat beraktivitas. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu juga yang menginginkan kepada kami supaya kami berubah, bahwa Tuhan akan memberikan kepada kami
yaitu hati yang taat, bukan hati yang keras. Jika kami adalah orang yang tegar tengkuk, jika kami adalah orang-orang yang hanya memaksakan kehendak kami, ajarlah kami ya Tuhan untuk berbicara dari hati kami. Bukan karena kepentingan kami, tapi karena kepentingan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh taat, boleh belajar untuk mendengar, boleh belajar untuk melihat, dan boleh belajar untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kami. Biarlah kami berproses di dalam itu semua ya Tuhan. Atas kemurahan-Mu ya Tuhan, Engkau telah memberikan roh pembaharuan di dalam hidup kami, di dalam Yesus Kristus yang memberikan makna baru di dalam hidup setiap orang yang percaya, supaya percaya kepada Tuhan dengan pengenalan dan tujuan hidup yang jelas, supaya kami semakin memahami ya Tuhan bahwa kehidupan yang Engkau kehendaki dalam kehidupan setiap orang percaya, yaitu perubahan dengan hati yang taat. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu dan seluruh jemaat-Mu. Berkati setiap aktivitas pekerjaan mereka dimanapun mereka bekerja. Berkati keluarga, anak-anak, dan juga keturunan kami seluruhnya ya Tuhan. Hanya di dalam kuat kuasa Tuhan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.